beda semua. Yang satu anaknya mandiri banget, yang kedua mandiri juga tapi agak sedikit spoiled manja, yang ketiga itu garang, pemarah gitu. Jadi yang pertama yang kedua harus sering-sering sabar sama yang ketiga yang kecil ini, karena kalau misalkan dia mau sesuatu barang dia nggak dikasih, dia bisa ngamuk. Kayaknya gue banget deh itu. Ini sebagai single parent menghadapi 3 anak dengan tiga karakter yang berbeda-beda. Wah seru lah, apalagi kalau udah di rumah nih, kalau tiga-tiganya lagi ada semua nih. Oh itu berisik, tapi berisiknya seru gitu. Kayak Niki kan suka jahilin anak yang ketiga juga kan, kayak Niki suka bikin nangis, atau enggak sama kakaknya dibikin nangis, sama abangnya dibikin nangis gitu. Jadi pulang itu sekarang hidup Niki lebih berwarna lagi gitu kan. Tadinya misalkan kesel di luar, capek di luar, pulang ke rumah dengar anak nangis tuh jadi satu kebahagiaan gitu. Apalagi mereka kumpul semua, kadang-kadang akrab kan. Kalau lagi akrab tuh bisa dempet tuh bertiga tuh gitu. Kalau lagi nggak akrab tuh yang kecil aja kadang-kadang suka didorong sama yang gede badannya kan gitu, tapi nggak nangis dibales gitu. Jadi apa ya itu satu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun sih. Tapi sefokus apa sih Nyai dengan anak di sela kesibukan juga? Apanya tuh? Maksudnya sefokus apa mengurus anak di sela kesibukan, terus banyak juga ada netizen yang begini, ada masalah-masalah. Kalau Niki kan memang menjalani sebagai seorang single mother kan memang menjalaninya karena seneng. Emang kan dari dulu Niki pengen punya anak kan, pengen punya anak muda gitu. Jadi ketika punya anak, terus sekarang anak udah pada gede, dewasa gitu, untuk ngurusnya nggak susah sih gitu. Gampang aja. Kebetulan anak-anak Niki kan juga anak-anak yang pendengar yang baik, nurut semua, jadi nggak jadi satu beban yang aduh ini anak gimana ya, ini anak, nggak pernah ngeluh gitu sih. Apapun yang anak Niki lakukan pokoknya asal itu masih bener-bener aja nggak apa-apa. Kan banyak dulu netizen ibaratnya meragukan lu gitu kan, dengan banyak masalah segala macam mana bisa lu ngurus anak, tapi akhirnya lu bisa membuktikan itu seperti apa? Ya itu netizen yang ngomong kayak begitu, netizen yang hopeless sama hidupnya gitu. Karena anak itu bukan jadi suatu ke apa ya, beban. Ada orang tua yang berpikir anak ini beban gue, apalagi gue nggak punya laki. Nah berbeda dengan Niki. Kalau Niki, anak itu adalah sumber kekuatan. Jadi dengan adanya anak, masalah apapun di luar Niki bisa hadapin. Yang penting anak di sebelah Niki dulu gitu. Jadi kan banyak banget nih ibu-ibu muda kadang-kadang kan berpikir kayak gue cerai, nanti anak gue gimana, gue nggak bisa cari duit gue kurang, beban kan jatuhnya gitu. Karena kalau Niki kan enggak, semua enjoy aja, nikmatin aja hidup ini, mau dibawa kemana, ke kanan, ke kiri gitu. Dan mereka berubah lu jadi lebih baik juga ya? Oh iya kan, kalian bisa lihat perubahannya tuh, ya kan, selama 1 tahun lebih ini kan kalian bisa lihat sendiri gimana Niki bereaksi, bagaimana Niki kelakuannya apa segala macam, kalian bisa lihat lah perubahannya. Bukan karena anak aja, tapi memang bertambahnya umur, kedewasaan kita tuh semakin diasah, semakin bagus gitu. Terus kan lingkungan ini kan juga sudah banyak berubah nih. Sekarang kan lebih banyak bergaul sama pengusaha atau apa, orang-orang yang mau dibawa maju ke depan gitu. Jadi itu dengan secara tidak langsung juga Niki serap gitu dari energi positif mereka. Jejak digital lu berita yang dulu itu ya nggak ada masalah, khawatir anak lu nggak ada khawatir, karena itu adalah kehidupan, semua punya proses. Kalau tidak ada berproses tidak akan nikmat gitu kan. Masa lu mau, sorry ya bukan mau ngerendahin, masa iya lu mau jadi gembel terus, ya nggak mungkin kan. Jadi kan ada prosesnya, dari gua huru hara, tukang ribut, tahun beda lagi, tiap tahun beda lagi gitu. Sekarang perubahan yang gue nikmati sekarang itu gue udah seneng banget. Cuman kalau kemarin kan ditanya soal sudah membuka hati lagi, belum mau. Nah sekarang sudah memasuki fase sekarang ini, sudah mulai pelan-pelan membuka hati lagi, atau tetap mau? Udah, cuman kayaknya laki-laki takut sama gue. Takutnya bukan takut nanti gue ribut atau nanti digimanain, enggak gitu. Takutnya karena dia tidak bisa melampaui apa yang sudah gue miliki gitu. Jadi banyak kan pada minder gitu. Jadi kayak misalkan ada nih beberapa bulan-bulan lalu ada yang deketin gue, terus dia lihat kayak kehidupan gue begini, apa yang gue punya segala macam, akhirnya dia mundur perlahan gitu. Tapi sempat memberi pengertian dari soal itu ke pasangan? Sudah, kan gue selalu bilang kalau gue pasangan itu yang penting kita bisa diajak kerja sama bareng, bisa saling support each other, bisa menerima kekurangan masing-masing. Kalau kelebihan pasti menerima kan, cuman ya itu mungkin karena mindernya itu mungkin dari segi penghasilan. Apalagi kan sekarang kan gue juga
udah bukan sebagai entertainer lagi, tapi kan pengusaha juga. Gue punya saham di Holy Wings gitu, jadi itu makin membuat laki-laki tuh bergejolak gitu. Kalau gue nggak bisa di atasnya Nikita, kayaknya gue belum berani deh untuk ke jenjang yang lebih jauh. Banyak yang begitu. Banyak. Gue kan gak jelek-jelek amat ya kebetulan, alhamdulillah. Jadi ada beberapa lah laki-laki yang sempat ngedeketin gitu. Gue mah ini santai, tapi merekanya kayak, aduh mendingan enggak deh gitu. Tapi akhirnya gimana kalau terus-terusan begitu ntar gak dapet-dapet? Ya itu dia, ya. Gue juga bingung kalau ditanya begitu. Pokoknya buat semua laki-laki sebetulnya kalau kalian tidak malas, bisa menghargai pasangan, itu sih sebenarnya udah cukup sih. Kalau rezeki selagi kaki belum lumpuh, tangan, kaki semua masih bisa dipergunakan dengan baik, ya kita bisa cari uang sama-sama. Jadi pengen tahu dong, sebenarnya lu sama calon pria seperti apa buat pendamping? Yang terima gue padanya, yang sayang sama anak gue, karena walaupun body gue bagus seperti anak muda ya, tapi gue udah punya 3 anak. Jadi dia harus terima anak-anak gue, dia bisa menyayangi seperti gue menyayangi anak-anak gue sendiri. Terus dia mau berusaha, dia punya tekad yang kuat, dia punya mimpi yang banyak gitu kan, biar kita bisa biar mimpi itu bisa kita wujudkan sama-sama. Susah nggak sih nyari calon itu di Indonesia Susah. apa di luar negeri? Ada kemarin deket ternyata ada ya nggak jadi gitu, deket aduh nggak jadi gitu. Soalnya gue tuh udah trauma banyak banget, gue traumatik dalam hidup ini gitu. Jadi gue sekarang kalau mau milih laki bener-bener yang dari A sampai Z-nya itu jelas gitu. Bule ya? Mau bule kayak mau Indonesia sih, gue mah siapa aja, yang penting bisa sayang sama gue, tidak selingkuh, yang penting itu. Karena biar bagaimanapun laki-laki itu diciptakan untuk mencintai banyak perempuan. Jadi harus ada laki-laki yang mau mencintai gue seorang. Mungkin ada